Pemirsa, serangan balasan Iran ke Israel membuat otoritas Israel mengurangi jumlah penerbangan. Hal ini memicu kericuhan di Bandara Ben Gurion Tel Aviv yang dipenuhi warga yang panik hendak menyelamatkan diri keluar dari Israel. Ketegangan terjadi di Bandara Ben Gurion saat warga Israel hendak menyelamatkan diri menggunakan pesawat terbang. Gerai check-in ditutup pihak bandara sehingga membuat banyak penumpang terlantar dan marah. Suasana juga memanas akibat perselisihan antara polisi dan penumpang yang frustasi. Penerbangan keluar Israel mengalami pengurangan setelah adanya pembatasan penerbangan secara mendadak akibat serangan Iran. Sebelumnya, setiap penerbangan menampung 200 penumpang, namun mendadak dibatasi menjadi 50 orang saja. Hal ini pun menimbulkan kebingungan dan kekacauan di Terminal Bandara Ben Gurion, Tel Aviv. Konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Zionis Israel bukan lagi perang saling berhadapan. Kecanggihan teknologi tiga negara ini membuat serangan menjadi nirawak. Tidak lagi menggunakan pesawat tempur, serangan ketiga negara menggunakan pesawat nirawak atau drone. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan serangan drone ke arah target Israel dan aset militer Amerika di Teluk sebagai bagian operasi True Promise 4. Konflik kali ini menjadi ajang unjuk kecanggihan perang nirawak tiga negara. Drone militer andalan Amerika merupakan drone tempur, drone pengintai, drone taktis hingga drone berbasis kapal induk. Sayangnya drone-drone andalan Amerika ini merupakan drone berbiaya fantastis. Untuk drone tempur MQ-9 Reaper misalnya, biaya per unit 300 miliar hingga 600 miliar rupiah. Sementara drone pengintai Northrop Grumman bernilai lebih dari 3 triliun rupiah per unit. Nilai drone tersebut belum termasuk biaya operasionalnya sekitar 53 juta rupiah per jam. Sementara militer Israel IDF lebih mengandalkan drone pertahanan dengan kecanggihan untuk mendukung operasi militernya. Drone yang menjadi andalan IDF salah satunya drone buatan Elbit System Hermes 900 yang bisa terbang non-stop hingga 36 jam. Harga produksinya 280 hingga 460 miliar rupiah, belum termasuk biaya operasional sekitar 130 juta rupiah per jam. Berbeda dengan Amerika dan Israel yang menggunakan drone dengan nilai fantastis, Iran yang puluhan tahun diembargo justru berhasil mengembangkan drone murah dan punya akurasi tinggi. Salah satu drone andalan Iran, Shahid 136, drone kamikaze Iran ini merupakan drone tempur disebut-sebut sebagai senjata AK-47 udara. Drone ini sulit dideteksi radar, efisien, dirancang sekali pakai, meledak saat mengenai target. Apalagi drone ini tergolong murah, 300 hingga 800 juta rupiah per unit. Namun untuk mencegat satu drone murah Iran, Israel dan Amerika mengeluarkan biaya tak sebanding hingga miliaran rupiah. Padahal sekali serang, Iran mampu meluncurkan ratusan drone. Tanggapi ajakan akhiri perang dari Presiden Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Iran justru menegaskan siap melakukan perang panjang selama yang dibutuhkan. Iran siap meladeni Amerika untuk eskalasi lebih lanjut di tengah serangan Amerika Serikat yang menyerang sejumlah fasilitas yang dimiliki militer Iran. Yes, they have attacked many of our facilities. They have attacked our nuclear facilities, but they couldn't destroy our nuclear program because it is a technology advanced and developed by ourselves. They have also attacked our missile facilities, but they have not been able to stop firing missiles against themselves. So the firings continues, and we are prepared. We are well prepared to continue attacking them with our missiles as long as. Pemirsa, juru bicara militer Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat dan Israel. Pihaknya menyatakan jika perang berlanjut bisa mendorong harga minyak di atas $200 Amerika Serikat per barel.
Melalui juru bicara Markas Besar Pusat Hatam Al-Anbiya Iran, Ebrahim Zolfagari, Iran mengeluarkan peringatan kepada Amerika Serikat dan Israel. Pihaknya menyatakan bahwa kelanjutan perang akan mendorong harga minyak di atas $200 Amerika Serikat per barel. Sebelum pecahnya perang pada 28 Februari, harga minyak berada di kisaran $70 Amerika Serikat per barel. Namun harga telah melonjak tajam sejak perang dimulai dengan harga 1 barel mencapai $120 Amerika Serikat dalam perdagangan Senin pagi. Ebrahim mengklaim bahwa Amerika Serikat dan Israel menargetkan bagian dari infrastruktur bahan bakar energi dan pusat-pusat layanan milik rakyat dalam serangan mereka. Pernyataan ini merujuk pada serangan Israel terhadap fasilitas minyak di Teheran pada Sabtu malam. Pihaknya menambahkan pasukan Iran sejauh ini masih menahan diri untuk tidak melakukan tindakan serupa. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید این بازی را ادامه دهید. Sebelumnya, akibat ledakan di kompleks penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh Angkatan Bersenjata Iran, membuat jalanan di sekitar Teheran juga ikut terbakar, hingga membuat warga panik. Kementerian Perminyakan Iran mengatakan ada 3 depot minyak yang diserang Israel, yakni di daerah Kohak, Shahran, dan Karaj. Usai depot minyak diledakkan Israel, awan hitam menyelimuti Teheran ketika asap tebal terus mengepul. Warga diminta tak keluar rumah karena hujan yang turun tercemar mengandung asam yang berbahaya. Garda Revolusi Islam Iran merilis rekaman peluncuran gelombang rudal ke-31 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Saling balas serangan Amerika Serikat dan Zionis Israel dan juga Iran hingga kini masih terjadi setelah perang dimulai pada akhir Februari lalu. Rudal-rudal yang diluncurkan sebagai bagian dari gelombang ke-31 operasi True Promise 4. Sirine dan ledakan terdengar di Tel Aviv ketika Teheran melanjutkan serangan balasan di tengah operasi Amerika Serikat Zionis Israel yang sedang berlangsung. Sirine serangan udara Israel berbunyi di seluruh distrik pusat kota saat peluncuran rudal terdeteksi. Petugas tanggap darurat telah mendesak warga untuk mengikuti perintah berlindung di tempat selama peringatan tersebut. Menurut laporan, 11 orang tewas dalam serangan pesawat tak berawak dan rudal Iran sejak awal konflik pada 28 Februari lalu.